Tidak, nanti cek kalau emang ada tempat, kalau karena dia juga nyewa pesawat dari luar. Kalau dia nanti membuat konsep yang ada itu bisa dimanfaatkan. Itu kalau mau, itu kan mesti ngantri banyak. Nah kalau enggak, kita boleh dalam posisi duduk. Nah dulu pribadi, duduk posisi apa adanya. Pertama tadi tayamum dulu. Setelah tayamum, baru kita akan sholat apa? Kalau sholat subuh berarti kita niat sholat subuh. Niatnya apa? Dalam hati niat saya mau sholat subuh. Bagaimana posisinya? Kalau duduk ya duduk biasa aja. Karena besok kita tuh jamaahnya haji semua, jadi nggak perlu malu. Karena semua paham. Walaupun kita juga nanti kalaupun tidak dalam posisi jamaah haji umroh, berarti kampung yang lain juga perlu malu karena kita sedang melaksanakan ibadah. Ya, kalau duduk bagaimana? Duduk biasa. Setelah tadi tayamum, sudah kita niat, sambil Allah Akbar. Baca doa seperti biasa. Fatihah, Al-Iftitah, Fatihah, terus surat. Selesai, Allah Akbar. Semampunya aja. Kadang ini jeduk kursi depannya. Baca subhanakallahumma rabbana bihamdika wa subhanallahil azim kan. Sami Allah. Sujud juga usahakan lebih dalam, beda dengan Allah Akbar. Allah Akbar. Allah kalau subuh. Ya. Terbayang ya? Terbayang? Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Tangan tetap harus di atas. Ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Subuh. Nah, kalau nanti mau jamaah maghrib sama isya, tinggal niatnya, ya Allah saya mau niat dalam hati niat jamaah maghrib isya di kosor. Selesaikan 3 maghrib dulu, baru nanti takbir lagi untuk 2 rakaat di isya. Kebayang ya? Ada pertanyaan. Takbiratul Ihram. Yang pertama itu saya diajari ketika takbiratul Ihram itu berdiri dulu, Ustaz. Jadi gitu. duduk itu terus berdiri, duduk itu terus berdiri, Allahu Akbar, terus setelah itu biasa duduk. seperti Oh itu. gitu. Tapi yang nggak tahu monggo, yang masing-masing beda-beda. Karena posisi kita musafir dan posisi kita di perjalanan dan posisi kita di kendaraan, ya itu ketika kita sholat apa yang menjadi kondisi kita itu yang masalah kan juga ada seatbelt Pak yang dijadikan patokan bahwa kita posisinya adalah musafir. Ya kalau memang mau berdiri saya tidak menyalahkan. Tapi kalau ada yang duduk langsung juga tidak salah. karena rukshoh ya tadi. Itu rukshoh dan posisinya darurat. Ya. Jadi kalau memungkinkan berdiri, kalau enggak ya tetap duduk. ya, jadi kalau di pojok kan, atau mungkin kursi ngarepe lagi di dudur kan, mungkin tondo mepet, ya lihat kondisi aja. Tapi berbeda dengan yang lain enggak masalah ya. Enggak masalah Pak. Terus yang berikutnya yang kedua itu kan kalau subuh. Karena satu kloter itu kan berbagai macam. Betul. Nah itu kemungkinan ada doa kunut atau apa itu. Kan enggak jamaah Pak. Oh enggak jamaah. Dua sendiri-sendiri itu. Oh, tapi satu pesawat itu jamaah. Nah, kalau ada yang mau jamaah monggo yang karena prinsipnya begini, ketika musafir itu tidak harus jamaah. Oh. Kalau memang nanti mau satu persatu mau dipimpin jamaah, yaitu itu monggo, saya tidak bisa melarang untuk kebijakan itu. Ketika prinsipnya ketika musafir itu sendiri juga tidak masalah. Dan kalau kunut dan tidak, ya tinggal imami semua kok imami kunut ya melu kunut. Ya, imami enggak kunut ya melu enggak kunut. Gitu aja. Gitu. Jadi musafir itu sudah sangat fleksibel. Jadi apa namanya? Baru tahu ini. Tak pikir itu harus jamaah. Tidak harus Pak. Dan posisi seperti itu
posisi musafir, jadi rukhsah semua itu berlaku. Ya harus jamaah, nggak harus qobliyah ba'diyah, ya. Itu ya. Jadi nanti monggo aja kalau jenengan dengan satu itu kemudian sama istri kemudian sebenarnya mau bareng jamaah, ya monggo. Silahkan boleh. Kalau enggak sendiri-sendiri juga nggak masalah. Makanya nek sak pesawat jamaah sing imamu ngarep Ngarep krungu Pak dengan kenapa? Iya. Enggak mungkin. Kedengaran memang. Makanya itu sholat saat itu menjadi kewajiban masing-masing. masing-masing. Anjir kalau dengan ibu mau jamaah, kok sholat aja. Allah, Wah dengan suara yang dengan ibu dengar aja. Jadi intinya di pesawat itu tidak usah mengejar nilai jamaah. Karena sudah rusak. Apa namanya? Kalau mau jamaah ikut di musola yang di belakang itu nggak apa-apa. Mau jamaah. Kalau ada di musolanya. Kalau enggak berarti kan masing. Itu prinsipnya itu. Jadi tidak ada kewajiban jamaah, yang ada kewajiban sholat. Dan itu menjadi kewajiban masing-masing. Nah, kadang kan apa itu karena mungkin kloter juga mungkin keliling satu pesawat masuk subuh-subuh kan ya. Ya kita inisiatif masing-masing buka jendela itu kan kelihatan. Yang ada semburat kuning masih itu berarti syarat subuh. Sholat aja subuh. Karena kan subuh kan mesti apa nasi musis ya tunggu dan macam-macam. Kalau nonton ini rumah telat makanya cek di jendela itu buka. Nah, kok mulai padang itu harus subuh sholat. Termasuk di pesawat itu bisa dijamak gitu. Oh iya. Tidak harus asar-asar dulu. Kan itu kan 8 jam sampai 12 jam. Iya. Nah kan makanya nanti posisinya apa? Pesawatnya berangkat kapan? Kalau berangkat malam berarti untuk subuh. kalau saya berangkatnya itu jam 9-10-an Malam, pagi. Berarti itu Duhur, asar, bisa maghrib bisa. Duhur, asar, maghrib bisa. 6 hari misalnya mungkin bisa di tanah suci. Betul ya. Karena kan 9 apa 10 jam? 10. 10 jam. Dari Jakarta ya. 10 jam. Kata-kata kemarin saya 9-10 jam. Direct kok langsung. Kalau untuk di plus pesawat nggak bisa dipercepat sama aja ya. Nanti Iya, harus yang dipercepatkan jumlah harinya. berangkatnya. Jadi kalau berangkat pagi akan kena duhur asar. Nah, nek masih jam 10 itu kemungkinan nanti kita posisi jam kita Indonesia masih berlaku. Jadi kalau sudah duhur, udah biar kita aman, sholat duhur asar langsung. Apa itu pas sudah tahu jam kita itu jam tangan kita sudah apa namanya menunjukkan jam 2 gitu, sanggup aja. Duhur asar sekali Itu ya. nggak ada pemberitahuan dari Karena posisi di atas kan di mana kan kadang beda-beda Pak. Udah di atas Samudra India iki mlebu ngendi iki. Kene apa kono? ya. Nah, itu makanya kadang tidak ada dari pesawat. Oh, tak pikir Jadi, udah ada pemberitahuan udah sama masuk sekali. waktu asar belum. Enggak ada. Nggak ada Kalau lima waktu- ajaran itu kan. lima waktu selama ini yang saya pernah ikut tidak ada pemberitahuan. Nah, dan nanti ada pimpinan, mungkin ada pimpinan kloter yang nanti sudah berinisiatif sudah waktu zuhur. Nah, itu berarti itu berarti inisiatif yang dari apa namanya Pimpinan kloter. tapi yang jelas itu ketika musafir itu sudah menjadi tanggung jawab kita masing-masing untuk ngecek jam biar kita tidak menten-menteni untuk ini belum tekan maghrib Bu. Kan bisa jadi jam di sini jam 10 dengan kita di mana nanti bisa jadi sudah sore Pak asar atau sudah mau jelang maghrib kita nggak ngerti. Itu yang kita nggak bisa. Kalau ke sana kan malah berarti berkurang kan jamnya. Bisa jadi berkurang. Ya, Bisa kalau jadi dua. JB-nya kurang. iya. Berarti sini subuh, kemudian sana subuh lagi. Bisa jadi makanya kita kan ngerti. Makanya nanti apa namanya itu menjadi ijtihad masing-masing. Terus jamnya disesuaikan. Atau kalau itu disesuaikan ketika turun aja Pak. Oh, ketika turun Di lagi. Saudi baru disesuaikan jam. Kalau di pesawat kita ini aja melihat waktu jam kita ini gitu kan kita nanti kita ini itu pesawat itu biasanya jauh di India berarti India kira-kira berapa jam.
Dan itu apa namanya lebih baik di daun apa namanya ini kan nanti lihat masing-masing. Jadi aku takon kancane enggak Pak wis durung yo. Nek delok jam-jam loro Indonesia kira-kira sudah itu aja. Tidak apa-apa, insya Allah tidak akan salah, dan walaupun belajar sedikit itu juga akan tidak membuat dosa. Dan jangan sampai lupa, pokoknya setiap bapak-bapak sekalian harus titen. Oh berangkat jam sini berarti kok ono kena zuhur asar. Oh berangkat jam segini berarti kena maghrib isya. Oh jam segini berarti kena subuh. Oh jangan sampai mentang-mentang pesawat yuk. Mustakan tuh tat, sholat dulu Pak. Gua yang nggak sholat malah. Jadi saking beda itu rujuk nggak sholat. Sholat dulu baru tidur. Kalau bangun takon jabiro jadi. Kita itu wis kena gitu aja. Ya, itu di pesawat, terima kasih. Cukup dulu atau mau besok lagi atau lanjut? Mana saya aku ini apa? Pak Imam kerja Terus nanti ketika apa namanya yang di pesawat tadi perhatikan waktu, kemudian sholat jamak qashar, kemudian tayamum tadi, ya itu jangan sampai lupa tayamum. Karena tayamum itu menjadi pengganti. Jangan berwudu di kamar mandi, itu nanti nggak bagus. Jadi image nggak baik. Jamaah haji kok malah banyu. Tidak tertib aturan, kan nggak boleh basah atau di gitu kan. Di kamar mandi kan nggak boleh basah, nggak boleh recek kan. Kalau recek itu kan membahayakan. Dia nek jenengan recek, kok oleh recek. Aku saat pesawat recek kamar mandi teles basah itu berbahaya buat keselamatan. Darurat ya. Jadi apa namanya, Kalau yang pakai semprot-semprot itu, semprot itu sambil duduk kan bisa. Untuk kamar mandi kan juga bisa semprot. Nah semprot tinggal, saya tuh nek semprot tuh karena saya belum pernah mempraktikkan ya. Dan semprot itu nek saya untuk ya tadi secukupnya, cerot-cerot itu masalah Pak. mending tayamum daripada semprot. Kalau saya tayamum itu jelas lebih nyunah, karena kan tayamum jelas caranya dan jelas itu ada tuntunannya. Nek semprot itu kan semprot Kurang air. semprot seberapa kadarnya kan rendahnya. yang semprot nggak ada tentunya. Ya sebenarnya ijtihad ulama sekarang untuk berwudu dengan semprot itu juga bisa, tapi Tidak sempurna. itu kan menjadi cara masing-masing nanti. Kok rung teles ngisi meneh kan lah jadi reject kan. Makanya lebih Pak tayamum itu lebih Urutannya kan yang penting seperti biasa ya. iya, tadi saya ajarkan sudah. Sekali sudah selesai. Simpel. Sudah. Sudah. Ya. Nah, terus untuk tadi tayamum sudah, sholat di pesawat sudah, posisi duduk sudah, jamak juga nanti tinggal di jamak qashar, turun. Berarti Kalau yang sholat di Masjid Madinah sama masjid di Mekah kan relatif sama. oh itu kalau itu sama. Sholat sama. Kalau yang di itu Arafah itu, Kalau Aminah sama. oh sama juga. Sama. Ya, nggak ada Hanya posisi kita pakai ihram. Arafah. Ya Arafah di Musdalifah kita berihram aja. Kalau berihram tidak perlu merasa risau ketika nanti kebuka. Tiba tinggal cipuk pasang balik paske. Dia itu nggak akan membatalkan. Kalau buka auratnya nggak masalah. Karena itu posisi memang berihram dan itu apa namanya sudah rusuh karena kondisi seperti itu. Termasuk di Mina ketika kita lempar jumroh itu kan Lempar jumroh itu kan hanya pas tanggal 10 saja pakai ihram. Sisanya kita ada pakai baju yang biasa. Dan itu udah diajarin kan lempar jumroh. Nanti apa lempar jumroh. Kalau batal atau tidak harus wudu ya kalau enggak. Lempar jumroh. Kalau itu perjalanan satu. jauh ya. Itu kalau batal berkali-kali wudu itu.
4 kilometer balik-balik. yang ulama semua itu ketika tawaf. Heeh. Makanya nanti ketika mau tawaf tuh minum secukupnya. Pokoknya gimana caranya perut tuh kita kendalikan masing-masing. Menra masuk angin, menra kencing. ping apa? Ping retak Makin kentut besar, makin kecil. itu masing-masing. Itu untuk tawaf. Iya, saya kira mungkin untuk toharoh sama sholat cukup nih Pak. Cukup. Yang jelas saya tidak akan merubah karena tata sholat kan masing-masing. Iya. Sudah mantap selama ini. Yang jelas sholat itu usahakan jangan ngelamun dan usahakan nek ngantuk itu diusahakan orang ngantuk. Nek ngantuk enggak ketinggalan roliane malah kita tidak wis rampung toh. Usahakan orang takbir mantep biar apa itu sudah sih mantep biar itu posisi kita itu Konsentrasi. mantep ngadeg sholat ngadeg Gusti Allah. Kalau yang di makom Ibrahim itu sunnah dan itu sendiri-sendiri nggak sama. Makam Ibrahim itu tidak ada sunnah sholat di dalam, tidak ada Pak. Harus masuk makam itu. Bukan maksudnya di Luar. ketika kita habis Oh, tawaf. kan Iya. sholat Itu sendiri kan. Oh sendiri-sendiri Sendiri, nggak cuma bareng-bareng. apa. Sendiri ya. Sendiri. Jadi selesai tawaf ketujuh nanti diarahkan dengan rombongan, ayo Pak kita nyari tempat untuk sholat 2 rakaat. Nah, itu sholat 2 rakaat sendiri-sendiri. Ayat pertama qul ya ayyuhal kafirun, kedua qul huwallahu ahad. Nah, setelah itu langsung Doa. masing-masing. Ya harus jangan. Maka nanti bisa jadi mencar karena kan pebak. Bak penuh ya. Kadang sulit cari Carilah tempat. tempat yang nyaman untuk sholat. Ada Ka'bah. Jadi nggak harus di belakang makam Ibrahim persis, nggak harus. Yang penting sekitar Ka'bah. Makanya nanti kloter akan ketua rombongan akan mengarahkan Pak kita di sini aja biar nggak mencar. Karena banyak kan sa'i. Iya. Amin buatan atau ya di sekitar situ. Mana yang nyaman. Pokoknya sholat sendiri-sendiri 2 rakaat baru itu bungok. Sendiri-sendiri. Baru itu minum zam-zam. Dan nanti Sa'i. kadang zam-zamnya itu dibasahkan rambut, muka main seger. Zam-zam. Kalau sholat di Hijri Ismail itu kan sekarang ada waktunya untuk yang laki-laki Iya. jam sekian, yang perempuan. Kalau saya tidak pernah menyarankan karena memang tidak ada tuntunannya harus di situ. Tidak ada keistimewaan dan lain sebagainya. Karena itu di dalam Ka'bah itu madepnya kemana barang itu kan Hadapnya Ka'bah Pak, tetap Ka'bah. nggak boleh mengukuri Ka'bah, ya ada Ka'bah. Dan saya selama ini ya monggo yang mau itu kan pribadi dan itu nggak ada tuntunannya. Harus ke dalam itu nggak ada. Jadi hanya makanya nanti seperti saya sampaikan kemarin mesti kok ono sing anu sing wah umum. Minta masuk ke dalam. Wah, musuh mlebu lah. Mari gelisah. Masih panas. Padahal itu enggak ada. Oh. Mau kita melebu Masjidil Haram itu udah sengarep Ka'bah sama. Dimanapun berada tetap kita menghadap Ka'bah dan selama di masjid itu semua tempat di masjid itu adalah mustajab. Bukan. Jadi enggak perlu Iya. gelisah. Jadi masalah sholat sama nun cukup nih. Benar. Nah mungkin untuk yang berikutnya nanti kita prakteknya di OS. Oh, berarti apa? Ya praktek ketika kita itu Tawaf. tawaf itu dari apa ke mana? Dari mana? Dari Siapa nih? ya Menuju Yamani Ka'bah. ke mana? Sampai itu terus kemudian di sana itu kan ada banyak pintu toh. Iya. Ada pintu Babur Royan yang utama nih Ustaz. Nanti tinggal dari mana posisi penginapannya. Kita nginapnya. Itu nanti keutamaannya seperti apa, jadi lebih ke praktek fisik nanti. Terus muternya 3 kali yang pertama harus sama lari atau gimana? Iya, itu ideal. Kalau Iya. nanti kan nggak kesukaan kondisi. Oh iya. Kalau padat nggak Ya, bisa ya berarti. padat itu. Darurat nggak bisa. Karena nanti kan kita bareng-bareng jamaah Pak. Iya. Kan nanti paling bertugas untuk jadi penjaga
Iya. sisi luar, sisi dalam. Sama kalau Ya, itu fisiknya lemah ya lu apa lari namanya, ya orang kuat. penjaga itu jangan dianggap sebagai beban. Itu bagian dari untuk kita apa itu membantu saudara kita yang lain. Ya, insya Allah itu akan malah ketika kita berbuat baik di dalam masjid di rumah Allah itu akan menjadi pahala itu juga berlipat. Ya termasuk nanti mungkin kayak semacam di raudhah antara Allah nanti kan ada pisahan. Iya. Laki-laki perempuan. kan mungkin atau di sana atau di sini prakteknya monggo manut Ustaz. Nah, itu kalau itu bisa di masjid sini nggak apa-apa Pak. Untuk tawaf dan sa'i itu di sini. nggak Sini apa-apa. aja nih, jadi nggak perlu di OS. Masa Sholat maghrib, ya bisa sholat subuh gini langsung di sini gitu. Iya, ini seolah-olah Ka'bahnya tengah. Iya. Gampang. Untuk buat Ka'bah aja gampang. Statnya dari ya ada kalau sana kan ada warna hijau ya. Iya. Statnya ada hijau. Nanti Jadi kembali. warnanya udah hijau. Ayo diambil aja jam. Ah, jam. Nanti gampang. Ya, tetap di sini. Di sini aja Pak. Monggo kan besok atau lusa atau apa nanti selone kapan Ustaz juga. Bar subuh setiap bar subuh ini aman. Besok. Nah, ya. Besok bar Besok subuh. enggak apa-apa. Nah, nanti dilanjut aja Ustaz karena saya mungkin tanggal 25 udah berangkat. 25 itu berarti Sabtu. Sabtu. Insyaallah. Iya, nanti yang lain kalau butuh privat tak privat. Tadi Pak Purwo sudah sempat tak jalil, tapi ternyata beliau memang hari ini juga harus ke Semarang pagi. Oh, Jadi bukan mengabar pengen sebenarnya, cuman sama-sama. tentunya belum. Paham, saya paham. Nah, belum pensiun ya, kita. Iya, Belum iya. pensiun sih. Masuk dia belum mau pensiun. Setelah selesai haji. Pensiun. Oh, langsung. Alhamdulillah. Kayak gitu ya, untuk hari ini kemarin Imam sudah, muka itu masih diingat. Nanti kalau ada ilmu baru cara memakai yaitu tambahan, jadi fleksibel. Iya. Bukan cara saya itu yang terbaik, tidak. Jadi mana yang terbaik, yang mantap dan itu buat jenengan. Sebenarnya kan jenengan ntar pakainya sing paling Benar. mantep, Iya. ora yakin melorot kan itu kembali ke masing-masing. Jadi mana yang mantap itu masing-masing. Yang kedua untuk tadi tayamum sudah, wudhu pakai gelas tadi juga bisa dibayangkan. Kalau pakai air biasa nanti jangan boros Pak, kecil aja. Karena kalau boros juga nanti malah nggak bisa. Iya, Itu nggak- kecil aja. iya. Banyak Apa, kecil. tidak perlu jual gitu. Walaupun air banyak nanti di sana tapi tidak begitu cara. Terus untuk apa? Sholatnya Sholat tadi di pesawat, ya. Gerakannya sama, cuman yang rukuk sama sujudnya. Ya, terus sama yang tadi kalau Pak Iman mau pakai berdiri dulu monggo, kalau yang langsung duduk juga tidak salah. Ini semua benar. Sing salah kira sholat. Terus yang ketiga jangan lupa lihat waktu spare. Oh subuh berarti subuh. Konek mangkate rondo awan berarti kena dhuwur asar. Pas sudah dhuwur asar itu tolong jangan lupa dijamak kosor. Rondo sore mangkat bareng asar berarti kena maghrib isya. Itu nanti dijamak kosor. Ya kena subuh sih saya. Malam jam 1 malam berarti kena subuh. Nah, berarti kena subuh. Oh, dhuwur asare bisa di Bisa di hotel. Pak Iman berangkat jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Nah, jadi kira-kira nanti terbang kan bisa ngeliat tuh Pak. Jam kita pakai Kan lama tetap Indonesia dulu. Indonesia dulu nggak apa-apa Pak. Oh iya. Ayah Tuhan siang kan berarti Jam 10 dari. iya duhur sama asar kena ya. Iya, dhuwur asar. Enggak. Dhuwur asar di Pesawat. Pesawat. Atau masih di bandara? di Iya. jam 10 itu masih ketemu di Jakarta. Oh, berarti Jam- habis zuhur. Kalau apa? Saya di Jakarta terbangnya jam 11.30. Oh, Siang masih sama lah Pak. Sama. nanti 11.30 berarti nanti ketika sudah terbang sejam langsung untuk sholat dhuwur asar. Selalu. Itu masih kita ini sak jam setengah sih neng Sumatera kuwi. Durung metu kuwi. Ya. Terus nanggung ya langsung jamaah aja ya. Ya, jam itu kan nyaman. Karena berarti 9 jam berarti 19 jam 7 malam. Jam 7 malam plus dikurangi 4 berarti. Iya. Berarti masih siang. Karena di Saudi masih paling jam 3 sore. Iya. 19 kurang 4 berarti Gitu. Jam 15 10 jam 10 jam 10 jam berarti sore Pak. besok bareng asar. Asar. Pokoknya intinya sampai di sana ngikuti waktu di sana. Nah, kalau dari sana, berarti asar ya nanti pasti sudah diarahkan sama
kita sebelum naik bus sholat dulu di bandara. Iya. Itu udah. Kalau sudah posisi di sana berarti jam saja dipakai. Kalau pesawat nanti kita kan bisa ngitung. Oh kita lagi take off jam setengah 12 take off. Berarti sejam 2 jam isi duhur asar sholat biar aman. Ya kita terima kasih ilmunya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan hajinya haji mabrur karena Yang penting ini jaga kesehatan. nunggunya sudah lama. Betul. Dan seumur hidup sekali. Itu yang wajib sekali. Oke. Ya, insya Allah. Wah itu Kita jadi tamunya Allah, semoga tamu yang Amin, terbaik amin, bukan tamu. Pokoknya ketika kita mau bertamu dimanapun kita kan mesti akan mempersiapkan sebaik-baiknya oleh-oleh, pakaian yang bagus, biar. Nah ini wajar jadi tamunya Allah tuh kita siapkan ilmu itu yang paling penting. Karena uang sudah kita bayarkan, pesawat sudah disiapkan, perangkat sudah kita siapkan, juga. semua sudah. Yang penting adalah ilmu. Biar ketika kita menghadap Allah itu kita menghadap dengan ilmu. Ya, kita bisa menghadap dengan cara yang terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan Gusti Allah. Itu aja. Bismillah. Baik, itu belajar dan Matur nuwun. Matur nuwun.